Heeh. Ketika mereka kasih itu, kita langsung berasa gitu bahwa, Mhm. ketulusannya mereka kepada Oke. kita gurunya. Dan itu yang bikin tetap enjoy ya selama 12 tahunan Iya, every mengajar? time I face something difficult, Oke. that little post-it Oke. reminds me that is worth it. Saat itu saya berpikir bahwa, oh iya, ini tuh tanggung jawab saya loh. Tuhan Oke. menempatkan saya istilahnya menjodohkan ya. Iya, Saya berjodoh nih sama anak-anak ini bertemu dengan gitu. anak-anak gitu ya, Iya. terus nah? Saya berjodoh untuk mengajar anak-anak ini. Saya punya kesempatan selama setahun ini untuk memberikan blessings-nya Tuhan. Penaburs Bandung, kita jumpa lagi dalam podcast inspiratif di channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita berkunjung ke salah satu sekolah, ya, sekolah yang ada di bagian barat ya, baratnya kota Bandung gitu. Iya. Di sini kita sudah kita mendatangi berarti ya, kita mendatangi Miss Dita. Say hi Miss. Halo, Ya. saya kepala sekolah dari SDK BPK Penabur Kota Baru Parahyangan. Betul. Ini Iya. salah satu kepala sekolah yang masih baru ya, masih grace ya. Iya, Udah berapa lama jadi kepala sekolah Miss? baru 2 bulan, Oh 2 bulan, wah masih baru ini masih. mau 3 bulan. Seru nggak kepala sekolahnya? Capek. Jadi kepala sekolah, Jangan curhat dong. tapi semua pekerjaan itu pasti kan ada plus minusnya Betul, ya betul. gitu. Ada capeknya ada enggaknya jadi ya. Tapi lu menjadi kepala sekolah berarti sebelumnya menjadi guru ya berarti? Iya di sini betul, ya? jadi guru sebelumnya. Miss ini spesialisasinya kayaknya apa nih gurunya? Guru. Saya spesialisasinya sih di science sebenarnya karena saya kan lulusan biologi, Biologi ya, jadi betul. spesialisasinya di science. Tapi for the last around 12 years Oke, itu 12 tahun ya belakangan, 12 tahun terakhir semenjak saya lulus kuliah, saya cuma ngajar di SD. Jadi ya bisa dibilang bahwa saya spesialisasinya di Anak-anak SD. Oke, cinta anak-anak berarti ini Iya. ya. Kalau dengar-dengar Betul. katanya dulu memang nggak pengen ini, maksudnya niatnya dulu kalau nggak salah pengen jadi gurunya di secondary atau Iya, yang high school ya kalau nggak salah. Gimana boleh Betul. cerita dikit nggak Miss ceritanya? Jadi kan saya tuh sebelumnya nggak pernah jadi guru, maksudnya guru sekolah minggu pun nggak pernah kan. Oke. Jadi waktu ditawarin untuk kuliah, saya sukanya biologi, saya ambilnya kuliah pendidikan biologi karena saya Oke. pikir kan saya suka biologi ya, jadi udah oke. aja ambil yang saya suka kan. Tapi ternyata setelah lulus kuliah, Tuhan menempatkan saya di sekolah dasar selama Oke. 12 tahun. Jadi saya nggak berkesempatan juga gitu ya untuk mengajar secondary. Sekali waktu pernah sih saya mau coba, saya ngelamar ke sekolah lain untuk jadi guru secondary. Tapi jawaban dari mereka adalah karakter saya nggak cocok sama anak secondary. Oh. Katanya kenapa? saya Katanya terlalu sangat ceria. cicilan. Cocok buat anak-anak ya energinya ya, seperti itu. Iya, Tapi betul udah selama kayaknya. 12 tahun enjoy ya ngajar anak-anak gitu. Iya, enjoy. Apa sih yang menjadi dalam tanda petik enjoymentnya Miss Dita nih kalau selama mengajar anak-anak? Mengajar anak-anak itu banyak banget ya. Maksudnya memang sih nggak mudah karena mereka masih anak-anak dan kita kan udah dewasa ya. Iya. Jadi ada gap gitu yang antara pemahaman kita dan pemahamannya mereka. Dan kadang-kadang kita terlalu mikir ketinggian gitu Ya. buat mereka. Nah tapi mengajar anak-anak itu enjoymentnya karena anak-anak itu mereka lebih sangat mudah membuka diri sama relationship ya, maksudnya sama teman-temannya, sama gurunya gitu. Dan ketika mereka memberikan satu feedback ya, misalnya kita ajarin terus mereka bisa gitu, itu mereka sangatlah jujur gitu kayak, oh iya Miss, Oke. oh thank you Miss. Dan ketika mereka memberikan rasa terima kasih tuh mereka benar-benar yang kayak thank you Miss. Saya sering banget dapat kayak kartu-kartu kecil gitu. Oke. Terus mereka kasih saya kayak encouragement. Kadang-kadang saya waktu itu lagi capek. Kayaknya anak murid saya tahu, wah ini Miss Dita lagi capek nih. Dia datang, dia gambar ikan hiu kecil. Oke. Terus you can do it Miss.
Oh. Di post it, Miss for you. Kok gambar ikan hiu ya itu ya? Gak tahu, mungkin karena dia sukanya ikan hiu Iya, ya. iya, shark, baby shark ya gitu. Tapi hal-hal kecil kayak gitu yang bikin kita ya seorang guru tuh merasa hangat gitu, merasa bahwa segala sesuatu kesusahan yang kita lalui, semua usaha yang kita berikan untuk anak-anak itu it's worth it. Ya, jadi bukan cuman ini ya, maksudnya bukan karena kata-katanya atau gambar atau yang lain ya. Orang dewasa kalau melakukan itu mungkin tidak semenyentuh kalau anak-anak yang melakukannya. Iya betul. Ya. Karena sebenarnya kalau orang dewasa kan mereka punya istilahnya, oh iya orang memperlakukan saya dengan baik, saya harus berterima kasih. Gitu ya. Kalau anak kecil kan nggak punya ya sense of that Apalah responsibility gitu, bahwa saya harus memberikan Responsible, sesuatu. basa-basi dan itu ya. Iya gitu. Anak-anak Jadi kan, ketika mereka kasih itu kita langsung berasa gitu bahwa ketulusannya mereka kepada kita gurunya. Dan itu yang bikin tetap enjoy ya selama 12 tahun Iya, mengajar. every time I face something difficult, that little post-it reminds me that is worth it. Tapi emang Gitu. dulu cita-cita pengen jadi guru dari dulu? Enggak. Aduh salah, saya spontan banget menjawab enggaknya ini. Dulu waktu saya SMA Usia itu, SMP, SMA gitu atau anak-anak? saya dulu pengen jadi arsitek. Oh, Karena oke. papa saya arsitek. Jadi saya nggak pernah kepikiran sih jadi guru. Gitu. Jadi cerita jadi gurunya gara-gara? Gara-gara jadi saya waktu itu udah diterima di Unpar. Cuma one way or another tiba-tiba ada satu kebutuhan di keluarga. Terus uang kuliahnya harus dipakai. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, tuh saya berdoa kayak, aduh Tuhan, saya tuh pengen kuliah, saya nggak mau kerja, saya nggak mau diem dulu setahun cuti gitu lah habis SMA, karena saya tahu kalau misalnya cuti pasti saya jadi nggak mau kuliah lagi gitu. Jadi waktu itu saya berdoa beberapa hari, saya coba cari ya caralah datang ke gereja, minta bantuan pokoknya segala macam. Sampai satu hari itu saya udah lelah, saya cuma bisa bilang, Tuhan terserah Tuhan deh, pokoknya saya pengen kuliah, saya bilang gitu. Besokannya tiba-tiba guru BP waktu itu datangin panggil saya, Dita, ini ada beasiswa untuk sekolah, untuk kuliah. Waktu itu nggak tahu itu keguruan, kayak makanya saya kayak di scam gitu. Taunya tuh beasiswa sekolah aja, jadi pengen kuliah. Beasiswa untuk kuliah, ini roadshow-nya kamu datengin. Waktu itu saya ingat banget di SMAK 1 tuh roadshow-nya. Di PPK Penabur ya. Iya, di SMAK 1. Terus habis itu, oke, kalau gitu saya ke sana. Di sana saya duduk, terus tiba-tiba dikasih tahu bahwa itu beasiswa untuk kuliah pendidikan guru. Dia bilang waktu itu biaya formulirnya 100.000, kalau misalnya tertarik boleh langsung. Dari waktu itu asal tahu aja nih, uang kuliah yang buat kuliah itu habis dan cuma tersisa 100.000. Jadi waktu dibilang iya uang formulirnya 100.000, saya langsung keluarin uang itu dan saya bilang oke, saya beli formulirnya. Itu tanpa saya nanya orang tua. Saya ikut, terus saya bilang, itu kan ada seleksinya 3 hari. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma punya 100.000 dan 100.000 itu udah saya pakai untuk beli formulir. Kalau memang ini jalannya Tuhan, saya akan ikut. Kalau memang ini jalan Tuhan ya 3 hari ini saya lulus seleksi. Dan kalau saya lulus seleksi ya berarti udah jalannya Tuhan, saya ikutin apa maunya Tuhan. Dan ternyata lolos. Oh iya, berarti memang Tuhan maunya jadi guru ya. Iya betul, tapi untuk memahami bahwa, maksudnya bukan memahami ya, menerima kenyataan bahwa saya jadi guru itu pun gak yang setahun 2 tahun gitu. Setelah saya lulus kuliah, saya mengajar, tahun pertama baru saya berasa, ya ini memang panggilan saya. Apa waktu itu momennya yang bikin ngerasa tik bahwa kayaknya memang bener di sini deh gitu? Ya itu, jadi waktu itu tuh saya bayangin dong, saya kuliah itu ngambil secondary school. Iya. Buat guru untuk secondary school. Tempatinnya pas pertama kali ngajar di kelas anak-anak. 2 SD. Kelas 2 SD. Terus gimana? Saya I have no clue. Itu pun saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan yang tempatin ya saya di kelas 2 SD. Saya gak tahu apa-apa loh. Jadi Tuhan harus equip saya, Tuhan harus bantu saya karena saya nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan mau saya ke situ ya saya ikut. Dan waktu itu
ya masih kecil-kecil lah biasa anak Ya kelas 2 usia kecil-kecil berarti gitu. 8 atau 9 ya? Ya sekitar 7 tahun lah mereka, 8 tahun. mereka masih lucu-lucu gitu. Lalu mereka datang ke saya dan mereka bilang satu hari itu bahwa mereka seneng banget punya guru kayak Miss Dita. Terus saya kayak oh really gitu. oh really gitu. Have I done something good? Itu yang bikin saya mulai goyah. Oke. Jadi akhirnya memilih untuk ini. Ya, dan saya merasa ya saya sayang sama anak-anak ini. Saya mengasihi anak-anak ini yang dititipkan sama Tuhan. Dan waktu itu juga salah satu kepala sekolahnya bilang ke saya gini, ketika kita ditempatkan dalam satu kelas, ketemu sama anak-anak itu adalah jalannya Tuhan untuk kamu dan mereka. Gitu. Jadi saat itu saya berpikir bahwa oh iya, ini tuh tanggung jawab saya loh. Tuhan menempatkan saya istilahnya menjodohkan ya. Saya berjodoh nih sama anak-anak ini. Bertemu dengan anak-anak gitu ya. Terus saya berjodoh untuk mengajar anak-anak ini. Saya punya kesempatan selama setahun ini untuk memberikan blessings-nya Tuhan dari Tuhan ke saya lalu ke mereka. Jadi setelah itu ya saya mulai benar-benar serius berpikir sebenarnya guru itu apa ya gitu. Dan itu di mana saya sadar guru itu tuh punya pengaruh sangat besar sama anak-anak muridnya. Dalam waktu setahun itu perkataan mereka, sikap mereka, apapun yang mereka lakukan itu mempengaruhi anak-anak ini. Walaupun mungkin gak kelihatan ya, tapi maybe in the future gitu, anak-anak itu akan kembali dan lalu bilang, Miss dulu Miss pernah ngomong gini gitu. Ada salah satu anak murid saya, waktu perpisahan kelas 6 dia bilang, Miss, I still keep the hair clip that you gave to me at one time. Terus saya yang kayak, wow, I don't even remember that hair clip. Iya, betul. Tapi dia bilang dia masih keep, and I still remember that you gave it to me. Itu hal-hal yang, terus saya seorang guru itu punya peran yang sangat besar dalam kehidupan anak-anaknya. Whatever that we do, they will remember it one way or another, dari hal-hal kecil as the hair clip. Iya. Itu padahal cuman kecil ya sih. Hair clip aja saya aja gak inget gitu, tapi hal-hal itu yang bikin saya langsung merasa yakin, oh ya Tuhan memang memanggil saya untuk jadi guru. Ini memang dan ini adalah pekerjaan yang it's tiring, capek banget jadi guru. Dan kadang-kadang kita kayak mikir, kenapa ya jadi guru? Iya kan karena selain menyiapkan pelajaran kan harus nyiapin banyak banget, harus kreatif, harus ini administrasinya lagi gitu ya. Belum mikirin anak-anaknya, psikologi anaknya, dan banyak yang harus dipelajari. Dan at some point selama jadi guru ya pasti saya adalah mempertanyakan gitu, apa saya berhenti aja gitu ya jadi barista di Starbucks gitu loh, yang nggak usah mikir gitu. Tapi ketika balik lagi kita ngelihat anak-anak itu dan kita menyadari bahwa anak-anak ini tuh dititipkan sama Tuhan untuk kita pengaruhi, untuk kita berikan berkat gitu selama setahun ini. Jadi berkat apa yang bisa kamu kasih buat anak-anak ini selama setahun. Itu yang bikin saya merasa bahwa jadi guru itu adalah pekerjaan yang sangat amazing. Gitu. Ya nggak bilang bahwa pekerjaan lain nggak amazing. Ya, cuman buat saya sendiri rasanya seperti itu ya. That's gitu, how I feel. Karena jadi ngomongnya bukan cuma selera atau bukan sekedar materi atau yang lain ya, tapi memang kayaknya calling ya, passionnya di hati lah kayaknya gitu. Ya gitu. Itu. Tapi kalau jadi kepala sekolah masih ngajar selama jadi kepala sekolah? Saya pernah sih ngajar, tapi cuma buat ngegantiin guru aja. Gitu. Masih enakan jadi kepala sekolah jadi guru? Mending jadi guru sih. Enggak lah, kan sekarang tanggung jawabnya lebih besar ya untuk ini. Saya percaya sih ada hal lain yang memang Tuhan ingin saya pelajari melalui tantangan lain dalam hidup saya. Karena saya percaya berarti Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi buat saya, bukan cuma mempengaruhi 1-2 anak atau mempengaruhi satu kelas. Mungkin
Ya saya masih belum tahu sih, karena kan baru 2 bulan Ya, ya. baru 2 bulan. Sejauh ini sih itu dinikmatin ya, Iya dinikmatin dan dinikmatin aja, dijalani. dinikmatin dan sama seperti yang saya tadi bilang, untuk jadi guru pun kita menyadari kayak berapa tahun itu untuk dan menerimanya itu kan butuh Oke. waktu berapa tahun. Tapi dan saya pun masih mencoba mempelajari apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan melalui pekerjaan saya sebagai kepala sekolah gitu. Walaupun menurut saya mau itu kepala sekolah, mau itu jadi guru, kita adalah pendidik ya. Ya, betul. Dan balik lagi tanggung jawab itu bahwa sebesar apa kita akan mempengaruhi komunitas kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah atau sebagai pekerjaan lainnya. Oke. Itu adalah misi yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi kita harus bisa Ya. coba untuk cari tahu dan coba untuk memenuhi misi itu dengan sepenuh hati Ya. sebisa kita. Ha-ha. Karena balik lagi manusia, well buat saya sendiri, I believe that I'm not working only for men. Oke. I'm working for God. Yes. Gitu. Jadi gaji saya itu sebenarnya dari Tuhan fully. Jadi whatever it is, I work for God, Oke. and I have to fulfill what God wants from my life. Sekarang di KBP sekarang kan maksudnya udah SD-nya udah cukup lama ya, udah sekitar 8 tahunan gitu ya. Walaupun masih terbilang baru dibandingin penambur yang lain ya gitu. Iya. Tantangan atau excitement apa yang paling dirasakan Miss selama jadi kepala sekolah beberapa waktu dekat? Apa ya? Mungkin lebih ke administrasi ya. Karena banyak hal, saya kan selama ini mengajar di sekolah yang internasional. Ya, ya. Dan saya sebenarnya nggak begitu ngerti administrasi yang kayak dari pemerintah gitu. Kurikulum dan silabusnya Iya. pemerintah. Jadi itu kayak saya harus relearn Belajar lagi, lagi, oke. belajar ulang lagi, baca-baca lagi. Juga sebelumnya kan saya nggak ada kayak background jadi kepala sekolah atau Nggak belajar manajemen wakil sekolah kepala dan ini sekolah ya, ya. gitu. So benar-benar kayak istilahnya kalau orang berenang tuh nggak di berenang, kalau orang kan belajar berenang dari yang diet Cetek dulu ya, dulu, dari ya. cetek dulu baru yang ke dalam. Saya tuh enggak Langsung nyemplung nih ya. masuk ke laut gitu. Tapi sejauh ini on track loh, keren loh kayaknya. Amin. Anak-anaknya tetap excited loh kayaknya. Iya, amin. Ada hal tertentu yang ditekankan di sekolah nggak kalau di KBP ini? Atau Saya sih yang saya concern the most itu ya sebenarnya lebih ke literasinya. Oke. Satu, perkembangan literasi. Kalau numerasi saya rasa guru sudah cukup udah, ini ya? Ya udah cukup ini, literasinya ya mungkin ditambahin lagi bukunya gitu. Ditambahin lagi waktu untuk membaca. Tapi menurut saya ini bukan cuma di KBP ya, maksudnya Di hampir semua sekolah di lain. hampir semua sekolah di Indonesia pun pasti. Ya kita memang butuh mengejar itu ya. Iya, ketinggalan literasi karena kita. basically anak-anak kita harus akuin mereka nggak terlalu suka baca. Saya nggak, mungkin karena sekarang kan banyaknya ke gadget ya, gadget, terus banyaknya ke TV, movies, semua buku udah dijadiin movies. Ya, ya. Jadi nggak usah lagi dibaca bukunya. Mereka selalu jawabnya gitu, kan udah ada filmnya Miss, kenapa nggak nonton filmnya aja, kenapa harus Oke. baca bukunya? Tapi Gitu. tetap ya harus ditekanin beberapa Betul, kali. karena ketika kita suka membaca, ketika anak-anak suka membaca secara mandiri ya, mereka akan mempelajari lebih banyak Ya. hal juga secara mandiri. Betul, betul. Istilahnya gini lah, kalau anaknya nggak suka baca, berarti anggaplah kesempatan dia untuk tahu hal-hal lain melalui ensiklopedia, melalui buku. Itu jadi itu berkurang ya, jadi reduce ya. berkurang opportunity-nya. Tapi ketika dia suka banyak baca, dia bisa belajar dari buku dan dia bisa mengaplikasikannya di real life, lalu dia bisa merefleksikan Ya. apakah ini Bacaan adalah tadi hal yang bacaan tadi itu membantu saya atau enggak gitu. Itu. Wow, ini menarik sekali sudah dilakukan. Tapi memang itu kita butuh mengejar ketertinggalan literasi itu ya. Iya, Kita betul. harus sana lah bisa lebih baik lagi. Betul. Thank you banget nih Miss Dita sudah berbagi Iya, bersama kita. sama-sama. Sukses terus ya kerjaan barunya ini ya. Semoga semakin semangat gitu ya. Semoga on track dan Amin. bisa menemukan inovasi. Kayaknya memang di KBP sengaja ya banyak semangat muda ditaruh ya. Jadi lebih ini dengan Kayaknya. dengan Gedung baru kan gedung ya. baru dan Semangat ya semangat baru. Semoga bisa membuat inovasi dan Iya. inspirasi kita
semua. Thank Ya, you banget betul. Miss Dita sudah berbagi di sini. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan ada di obrolan-obrolan berikutnya yang sama menariknya, sama inspiratifnya dengan begitu banyak keluarga besar dari BPK Penabur. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Jangan lupa like, share dan komen. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah semua. Dah semua. Terima kasih.